dari berita di Jepang tuh kayaknya kalau di sana itu dihukum mati itu rakyatnya nggak setuju. Oh iya. Iya. Soalnya itu yo mari korupsi dihukum mati wes deh gak ngerasa nopo. Penderitaan. Iya, nggak ngerasakan itu. Akhirnya ada usulan dari rakyat itu. Yang koruptor ini dihukum mati, tapi tanggalnya nggak disebutin. Kon ini dihukum mati, tapi mbok kapan? Kono menteri haji dan umroh. Sesuk lek ono ya tiba-tiba banyak orang yang pergi ke Amerika. Nggih menteri apa maneh iki, Mas? Menteri khusus Menteri traveling Amerika. Sing dikatakan setan itu nggih makhluk yang mengajak melakukan dosa dan mengajak orang lain untuk melakukan dosa. Bisa dikategorikan setan. Minal jin datiwan nas itu dari jin dan bisa jadi ana manungsa ya memane. Sampeyan iki maksiat sing ngejak koncone. Ajis mawon. Setan. Jadi kalau saya ngomong netanya itu setannya itu aku nggak salah. Valid. Al-Qur'an yang memvalidkan. Iya, pasti. Aduh, iya. Lawanan nih gitu, Pak. Kalau menjaga itu kan kayak pagar gitu ya sih. Ya. Nah, sekarang pagarnya dijual kayaknya. Aku ngaruh. Nuduh aku. Itu Konoha. Oh, Konoha. Ke laut. Iki pengen ono. Mari diambrukno. Nggih. Didol. Iku aku nih. Ya. Angel aja. Tapi wis gak apa-apa. Nah, jadi Pernihal. yang terakhir itu kawamun itu ngayomi, melindungi, menentramkan rakyat. Jadi gak oleh ya sing dadi pemimpin Takut-takutin gitu, Gus. enggak boleh, gak oleh kontroversi. Ya omongane mari gajine naik karo ngene-ngene. Ya apa sih gitu. Ini iki gawe sedino-dino. Wis kono sing ngene-ngene. Nah, itu baru saya begitu. Wis ngono ya. Itu pemimpin itu. Jadi yang harus kalau ini gagal melakukan 4 hal ini, saya yakin pemberontakan itu akan terjadi. Gagal. Iya, kalau dia tidak bisa mencukupi kebutuhan, gak bisa membimbing rakyatnya secara baik, gak bisa menjaga rakyatnya, ya kan, dari kesengsaraan, ya kan, terus ini dari tadi kejombloan, si terakhir gak bisa menentramkan hati rakyatnya, ya selesai lah pasti. Ya, Menjaga kebutuhan. Tapi ternyata berat jadi pemimpin nih, Gus. Tapi kok setiap 5 tahun kok wah sing ngajukno dadi pemimpin. Yo, sing aku bingung. Nah, iku menungso Pak kan harta tahta lah iku. Sudah sunatullahnya ya. Iya. Assalamualaikum. tutup. Enggak. Yang pertama tadi apa fungsi ini pemimpin tadi? Mencukupi. Lek menggunakan BBM sing gak cukup ya apa rek? Itu bukan fundamental, Mas. Oh, ya. Wanita itu loh fundamental. Ya. Darling. Pinggir aku. Enggak, ternyata memang susah jadi pemimpin itu. Susah. Kalau lihat dari 4 hal tadi itu. Kudu tadi gak usah pemimpin negara, pemimpin Rumah tangga. Kok rumah tangga kabupaten ae wis, gak usah satu-satu. Iya. Kalau dari 4 ini, kalau melihat Jember, pripun Gus? Apakah sudah melakukan yang 4 ini Gus? Terimplementasi apa enggak? Dari mencukupi kebutuhan, membimbing, melindungi, Tapi dan kayak gak bedane sampe sing ndek wingi. Apa bedane? Apa? Kalau bedane iku podo apike apa podo eleke? Pertanyaannya kan ngono. Iya, kan sing jelas iki. Assalamualaikum. Mesti tidak ada positif. Ya apa ya? Belum ada pergerakan. Iya, stagnan aja gini. Belum gini. Belum ada yang wow. Nggih. Biasa-biasa aja. Padahal kan kita kan membutuhkan hentakan. Itu benar. Iya, responsif. Siapa ya? Ya aku tuh kepercayaan. Kadang-kadang apa ngenteni dibakar dhisik kan. Nah, itu yang tadi Gusnya bilang loh, respon toko masyarakat iki gak direspon. Apa kudu ono korban atau
Harus kudu piye. Iki duduk itu lata lho padahal. Kudu itu lah. Ini tak menang-menang ayo nih. Ini tak omongi. aku susu. Harus ada aku pengen dulu kacamata Mas Denda sebagai mahasiswa. Bukan Mas. Oh, bukan. Rakyat biasa. Oh bukan jelata ya mas? Silakan. Ya, Saroni tok ae. Nah, kalau menurut saya Bupati Jember hari ini sudah lumayan responsif dengan adanya aplikasi ya. Wadul Guse. Wadul Guse. Nah, itu di situ kalau melihat ya yang saya amati dan saya lihat banyak juga kok yang ditanggapi. Banyak juga ditanggapi, terus banyak juga yang akhirnya orang-orang yang semisal lah di situ wadul urusan tentang masalah administrasi, birokrasi dan seterusnya memane ngurusi opo kangel dilaporkan di situ ditindaklanjuti. Setahu saya seperti itu, kalau melihat itu sih lumayan lah. Berarti Aziznya ada ya, Gus? Ono Rul. Iki aja. Ya lumayan perkara gitu ya. Iya. Terus yang kedua dia juga indikator dari Iya. Arsi itu lembaga survei. Nah, yang saya tidak tahu basis datanya apa. Tapi setahu saya Arsi ini termasuk salah satu lembaga survei yang cukup kredibel gitu kan. Nah, dia dalam reportnya mengatakan katanya sih masyarakat Jember 82% Mendapatkan kepuasan. mendapatkan kepuasan. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi itu menurut Arsi. Gitu kan, yang saya tahu seperti itu. Dan itu sempat dipublish di beberapa media sehingga saya tahu. Ada tanda-tanda lebih baik mas. Jadi kan kita dorong saja gitu. Kan gak puas tadi. Gak puas. Kan duduk warga Jember. Oh iya sih. Tapi kan apa bedanya Jember? Ayo goles. Kancane, Pak. Aku juga perantau ya. Saya tuh perantau yang jatuh cinta sama Jember. Iya. Sama apanya? Perempuannya. Terus bunti Gus. Kamera mulai kacau. fokus kembali ke jalan benar. Tapi lumayan responsif loh pemerintahan Jember. Iya, Contoh yang di perlintasan kereta api itu setelah banyak yang sing slide itu ya. akhirnya Slide. turun tangan bupati ini. Ya itu menurutku bentuk respon-respon yang cepat dari pemerintah sih. Untuk awal musim. Iya. Tinggal monitoringnya bagaimana. Nalari Nurul iki. Tapi bener iki lho. Iya. Dia mikir siji terus terlu. Oh, iya. Kon durung aku mikir siji. Tenang aja tak support. Aman dulu. Sebagai awal ya. Oh, iya. Udah bagus. Kan tinggal keberlanjutannya bagaimana. Tinggal disokong aja kan gitu ya. Ya kan kita harus, maksud saya begini, kita tadi saya tertarik bahwa kita ini sebagai rakyat kan jangan hanya mengkritisi, gitu kan. Tapi pada saat ada sesuatu yang baik ya kita harus apresiasi. Apresiasi, benar. Sehingga kebaikan itu bisa berkembang. Nah, terus dikritisi, tok kan bingung pisan. Ngumpul pisan. Salah, ini salah, ini salah. Tak salah pisan. Ini salah. Ya apa iki? Wes tak bupati-bupatian. Sehingga pada saat ada kebaikan walaupun masih kecil ya kan, ya kita syukuri kan gitu. Kita syukuri ya, kita apresiasi. Sehingga dengan begitu kita berharap nanti kebaikan itu akan menjadi besar kan. Nek perintah agama kan la oleh nikmat kau nyukuri la zakartum kasih dan aku ditambahi. Wah, dapat tuh nada belum. Berarti kritisi dok kafir tok. Belum nih Gus. Ini belum dikritisi nih Gus. Oh sih. Belum kan? Iya kan? Masih bersyukur. Aku serius kritik. Nah, ini kan tadi kita ngomong yang pusat, Ya, global, ke sini global. itu maksud saya. Jadi kan tidak semua penyelenggara negara itu Iya. jelek gitu Ya, kan. itu. Ya ono sing Lumayan. lumayan ono sing sedengan. Ono sing ya wis lah. Ya sudah. Nah, kita mencoba tadi kan pertanyaan temanya kan ngomong penyelenggara daerah. Iya. Ya. Penyelenggara daerah ini ya lumayan lah. Kalau menurut saya sih alhamdulillah lah. Lumayan kalau umpamanya dibandingkan dengan yang dulu, menurut saya ini sudah Lumayan gitu. lumayan. Ada peningkatan gitu. Ada peningkatan. Saya tertarik tentang bersyukur ini Gus sebenarnya Gus. Es.
angel bersyukur ya gitu. Bukan. Enggak. Saya malah khawatir mau bersyukur, Gus. Kok khawatir? Dia bukan bersyukur. Ya apa iki? Karena konsekuensinya bersyukur itu ditambah nikmatnya. Nah, Iya kan? terus gak gelem kan? Kalau saya Kayak aku, bersyukur punya istri, Ah. nah kalau punya istri bersyukur apa gimana harusnya, Gus? Kan lu konsekuensinya. Aku kan belum duwe bojo tadi gak relate aku. Aku barang. Iya, salaman desa lah. Wes bojoan ayo lho. Enggak. Gua kira kamu sodom ya. Tahu tuh billahi min dzalik. Dari bojo ki harusnya bersyukur atau lebih bersabar? Lebih ke bersyukur kayaknya. Cari mau iku Jis, takwa. saiki aku ganti sing takon. Waduh, terus aku kok jawab. Iya. Saya ingin nanya sekarang. Monggo, Gus. Saya ingin nanya. Kita kembali ke topik besar kita. Nggih, siap. Mau kan wis disebut presiden wis, DPR wis. Sing guru menteri keuangan rek. Nah, Rame iki. iya yo. Itu loh. Ya apa iki? Apa? Bu dapur Informasi iki. iki, apa informasinya? Ini kok menurut saya kan Bu Sri Mulyani ini di mata saya ya. Nggih. Tapi kan kita lek sing apik yo. Kita apresiasi. Apresiasi. Di mata saya sih Bu Sri Mulyani ini orangnya lumayan bagus. Nggih, bagus. Nggih, Ya kan integritasnya oke. Ya kan terus dia juga uangnya menurut saya memang sudah kompeten di bidangnya. Basicnya memang itu. Basicnya. Dan bisa ya menurut saya sih selama beliau jadi ini lumayan lah. Lumayan. Ya Indonesia iki iso koyo ngene iki yo. Gara-gara Menteri Keuangane Sri Mulyani loh. Ya Iya. di tengah situasi kondisi kacau ekonomi dunia seperti sekarang. Indonesia Ya walaupun masih mungkin aman. tentang caranya itu orang boleh beda pendapat ya kan. Hmm. Tapi saya nggak setuju kalau diarani Bu Sri Mulyani koruptor nggak ada bukti. Iya, enggak ada Jangan bukti. umpamane Bu Sri Mulyani ku gak loyal nang negara, enggak juga. Kan Bertahun-tahun. isu-isunya kan wong iki wong Amerika karena pernah kerja di World Bank. Saya enggak melihat indikator itu gitu loh. Ini wongnya kompeten, ya integritasnya oke gitu. Terus wong iki ya menurut saya piawai gitu. Nah, apa kok diganti ya? Ya iku. Dari sisi konspirasi, Gus. Mistik ki. Iya, iya. Enggak ada Enggak. faktanya. Oh maksudnya. iya. Kemarin itu kan Fakta sempat mistis. rame tuh siapa Bu Sri Mulyani bilang kalau guru itu adalah beban negara. Dengar nggak itu? Iya, iya. Nah, itu ternyata sebenarnya AI yang ngomong, Gus. Hmm. Bukan beliau sendiri. Wah, iya fitnah akhir zaman iki. Nah, itu. Dajjal iki. Itu Sri Mulyani apa? Sri Mulyono. Anjay. Aku pengen ngomong sini lho. Nah, tapi sing sik kon ngomong ngono iku kon duwe ijazah gak? Ijazahmu asli gak ngomong ngono iku? Asli, tapi 6 kabeh. Oh, Gak apa-apa kan? apa saroni yo. Ono pitune siji. Iya. Aku ngomong iya saku. Ya apa iya? Enggak, aku sih ngomong saroni ngono ae. Ayo, nih. Ya apa kok nih? Oh gitu ya. Ini menarik loh. Iya, Kan, iya. Karena itu banyak dikritisi loh. Nggih. Enggak, Kan tapi banyak orang marah gitu. Nggih. Gara-gara itu maksud saya. orang marah itu pun kayaknya nggak ada yang meredam, Gus. Itu yang saya bingung. Seakan-akan bola liar ya? Iya, bola liar. Padahal Ini nggak ada itu yang jelas meredam. bukan Bu Sri Mulyani ya. AI ternyata setelah diteliti, Gus. Nah ini berarti ada konspirasi tadi ya. Nah. Sapo ini. Dan Iya. outputnya akhirnya rumahnya dijarah juga kan akhirnya. Ya ya. Nah, Nah, dan ini yang apa? lucu, Awas gak lucu. nggak tahu ya, gak lucu juga Oh iya sebenarnya. iya. Gimik awal dari Kementerian Keuangan yang baru, Menteri Keuangan yang baru itu adalah menunjukkan keris beliau yang berbentuk semar. Ini sing iso ngadeg dhewe lho, Ri. iki ta. Nah, ya kayak kerisnya lah. Kerisnya itu ini menandakan ekonomi Indonesia. akan tegak seperti Amin. keris ini gitu. Amin. Nah, itu gimik-gimik keris ini ada apa sebenarnya? Ada simbol apa sebenarnya? Kok mistis? Kan ngomong no konspirasi, Ri. Iya. Sekalian aja. Cari cendikiawan. Lah ngomong cano nang ngono iki. Enggak, kan di reshuffle. Reshuffle iku apa ya? Pergantian. Duduk sing Oh, acak. acak iya diacak. Ini- Diacak ulang. Ah, ini reshuffle diacak ulang berarti. Duduk diacak-acak ya. Loh. Hah, duduk. Aku gak ngerti bahasa Inggris ya, Ri. Makanya aku takut iki. Aku alumni sastra Inggris. Ah. Pamit selamat. Masa pola-pola ngono. Ya kalau berdasarkan kaidahnya ya diacak ulang. Oh, Di oleh anu iki apa? Dikocok ulang lah istilahnya. Berarti random Mas ini ya, Mas? Ngene. Kaidah itu kan sesuai dengan konteksnya. Iya. Kalau katanya reshuffle itu sendiri, kalau berdasarkan
Kamus Besar Bahasa Inggris. Apa enek yo? Oxford Dictionary. Anjay. Oh nih, tak ada blas mboten Gus. Gak dituakan. Iya iso Nah, Ini menarik tadi nih. yang nggih, disampaikan. reshuffle itu tadi artinya adalah dikocok ulang. Dapat ataupun di re apa namanya? Dibangun ulang lah istilahnya seperti itu. Dibangun. Iya, dan itu nanti kalau itu kan aplikasinya beda-beda. Kalau di katakanlah kita punya Spotify, itu kan shuffle itu artinya kan acak kan, diacak. Reshuffle diacak ulang gitu. Tapi kalau di politik ya beda lagi. Jadi kata itu berdasarkan konteksnya. Ih, ganteng soro aku semua. Tuh ngaret. Terus niku. Kok ngeboten gelu. Nggih. Nah, sing niku kok boten tercerahkan. Monggo. Terus. Bu, Tadi ada yang menarik nih. Ya kan. Sosok Sri Mulyani tadi ya di mata saya ya kan. Saya ini tidak pernah ketemu, saya juga bukan orang partai ya. Artinya ini ya tadi saya sebagai apa ya rakyat gitu. Masih ngapi ya diapresiasi lah. Kayak gitu. Lah, terus oke lah saya tidak mau intervensi ke kebijakan presiden mau ganti atau seterusnya. Lah kira-kira gantinya kira ya apa rek menurut sampean-sampean? Saya itu jujur tidak begitu kenal loh sama Purabaya. Pengganti yang baru ini. iya. Apalagi sudah blunder itu tadi. Ya apa. Kesan secara politik. Saya aku mengerti. Wah, Bagus. Gak kalong plus ya. Nggih, boten diawali Gus sungkan. Allahumma ya Allah monggo Mas. Pun nggih. Bagi-bagi roti. Kalau Bagi-bagi roti. dari yang saya tahu, respon awal tuh salah satu pertanyaan wartawan tuh, Pak, setelah sampean baru menjabat ini ternyata saham IHSG itu anjlok gara-gara Terjun bebas. iya adanya perubahan ini gitu. Nah, respon beliau itu, oh tenang, mereka itu nggak tahu kalau saya itu sudah lama di pasar gitu. Di pasar Tanjung. Nih, Tanjung. Pasar modal. Oh, modal. Tanjung. Ini kan mau pasar Kira ini. wong wet pas. Kok lumayan orang wet pasane sing dadi menteri. Lumayan. Ya, itu Amin ya Allah. salah satu faktanya. Terus yang kedua itu salah satu fakta menariknya juga, anaknya itu ternyata juga trader. Dia Anak menteri yang baru. Nggih. Nggih. Dia itu trader dari SMA, Gus. Oke. Jadi dia itu sempat dikasih modal 500.000, sekarang entah berkembang berapa. Salah satu influencer trader juga di Indonesia yang lumayan terkenal juga. Dia juga main di forex, dia juga main di kripto sekarang. Valid gitu. Iya, saya baru baca di Instagram tadi. Oh, Heeh. Ada beberapa fakta menarik lah di situ. Apakah Jadi- itu bisa menjadi indikator, Mas? Iya kan variabel ekonomi itu banyak Mas, salah satunya juga pasar kan. Mana itu? Kita cerdas kan lek ngono akhirnya kan. Iya. Oh, aja dipancing. Susu dadi menteri ki. Mana wong wet pas dadi menteri ki. Tapi bagiku blunder-blunder kayak komunikasi itu Ya. jangan terkejut lah. Karena penyelenggara negara kita kan sering blunder di komunikasi publiknya. Iya. Nah, bagi saya reshuffle itu ya perlu juga Gus, ya, menurutku Gus. Supaya ya kita lihat dulu nanti habis ini siapa tahu lebih baik. Evaluasi. Lumayan ngono kok, Des. Karena bagaimanapun Sri Mulyani juga manusia biasa. Bener itu. Performanya bisa menurun. Iya. iya, Naik iya. turun. Barangkali yang ini Mana habis kesuwen. Nah, iya. Itu mulai dari era SBY kalau nggak salah. Iya, Sri Mulyani itu. sama. Berarti 15 tahun loh. Nggih, era SBY. Sebanyak ganti. Iya. Telung periode. Ya, Kita lihat lanjut. dulu aja. wes. Tapi mudah-mudahan yang ganti lebih baik kan dari Amin. Mudah-mudahan amin. Minimal ya. Dulu itu kalau nggak salah Prabowo itu pernah di satu Wawancarai? meja dengan ya Orang itu. Najwa Shihab dan segala macamnya itu loh. Oh, yang ketemu Iya kan ada redaksi. pertanyaan, salah satu pertanyaannya itu bagaimana tanggapan Anda tentang bursa saham Indonesia gitu ya. Ya skill kalau nggak salah itu salah satu jawabannya itu hampir sama dengan judi. Menurut Prabowo ya. Mungkin dengan adanya ini bisa mencerahkan presiden kita sedikit demi sedikit minimal di area itu gitu loh. Pasar saham itu nggak sama dengan judi sebenarnya kan. Apakah itu sampean menganggap bahwa Prabowo gak paham tentang itu, Mas? Buset. Tiba dipotong tuh. Mbok kira Oh enggak. Jare sapa kon, Ri? Kan ini menurutku. Iya. Ayo, Rek. jenenge nalar. Iya. Iya, Pateni jadi ya. aku kan merdeka, Mas. Iya.
Ih. Ini kita pendukung Prabowo. Emang iya, Gus. Itu ya. Gus, kalau Anies Gus. Pas tak mau lah Gus kalau Anies Gus. Tapi saya termasuk mengagumi Pak Prabowo. Nggih. Salah loh, yo. Nggih. Awak ini pendukungnya Pak Prabowo. Nggih. Intinya saya sekarang ini ikut program khususkan programnya beliau. Apa itu Gus? Buka dapur MBK ya dulu. Oh. Nggih. Demi Karena apa saya setuju sama Program itu. program itu. Saya mendukung. Saya itu buka dulu. MBG. Ini dapur umum ya bareng-bareng lah sama teman-teman yang lain. Ya kan katanya Agus tadi kalau memang Bagus. ini bagus ya kita apresiasi. Iya. Enggak bagus. Ya Ya tidak demo aja. Iya. Tahu juga hitam putihnya pasti ada kan seperti itu. Ini menurut saya alhamdulillah obrolan kita ini mencerahkan sekali menurut saya. Khususnya Alhamdulillah. tadi informasi tentang menteri keuangan yang baru, karena saya di menteri yang lain yang 4 ini tidak begitu nyorot lah. Iya. Menurut saya tidak begitu krusial ya. Iya. Tapi kalau keuangan ini Wah, menteri- Bagian dapur nih, Gus. maksud saya lek Umum. pemane sing dadi iki gak pas-pas tenan iki kaya Mengslen. itu maksud saya. Ini kenapa tadi saya tanyakan. Tapi kalau menurut kalian perlu nggak sih mungkin ada menteri lainnya ya kan gak apa-apa usul ya. Menteri lainnya Menteri yang lain yang perlu diresapel itu di evaluasi artinya. ya Iya. Bu, saya karep ya Bu. Mas Denda udah punya namanya itu. Iya. Mau bikin Ayo ngomong. Emang Satu. kabarnya ada. Satu. Karena kabarnya ada orang-orang yang titipan jadi menteri, dijadikan menteri itu tadi. Dari Nah itu jangan sebut nama. Mul- Jatuhnya ketuduhan. Ya kan nggak bisa. Masa ngomong Mulyono kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Belum ada Masa buktinya. ngomong geng Solo. Nggak Nggak mungkin. mungkin. Masa dia ngomong Bahlil kan nggak Nggak mungkin. Kan nggak ada buktinya kan. Iya. Tapi menurutku Pak Prabowo itu harus mulai bersih-bersih. Nah. Bersih-bersih salah satunya adalah mereshuffle menteri-menteri atau pejabat-pejabat publik yang masuk Titipan. karena titipan. Itu perlu dibersihkan sih. Nek coro perusahaanku training sih yo, training 3 bulan, 6 bulan ngono yo. Iya terus lagi. Menteri mau jadi tren. Jenenge penyelenggara. Oh iya. Namanya probation. Oh, profesi. iya. Yo wong awam aku. Apa? Isu becak. Kalau udah kalau nggak becak saya. Tapi Iya. Ya aku setuju gitu. Tapi kira-kira nang posisi apa menteri sing kudu diresapel. lebih ke wakil presiden sih. Iki menteri. Buset aku menteri. Oh, iya. Lek Apa wakil sih presiden masa iso diganti? Oh, mboten nggih. Oh, iya. Aku awam aku. Padahal aku yo gelem. Iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi ya itu perlu direshuffle, apalagi yang kompetensinya nggak sesuai. Sebut ae, Den. Contoh, Contoh menteri apa? Menteri Koperasi mesti ganti kan Budi Ari. Ya. Iya, tapi emang kan mungkin ada karu-karuan sejenis itu. Budi Ari. Iya. Yang secara kapasitas Belum lah ya. belum lah, itu kan banyak itu kan. Secara background pendidikan ya. Kalau melihat gini gimana? Kemarin kan ngomong masalah bersih-bersih. Sekarang ini kan ada dua kacamata ya. Eranya Pak Prabowo ini adalah eranya banyak sekali koruptor-koruptor yang ketangkep. Nggih kan? Istimewa. Nggih. Nah, Di sisi Buka lain, kabeh yo. itu bersih-bersih salah satunya itu. tapi ada pertama memang ya artinya kan Pak Prabowo ini membuka semua tabir ternyata ya era sebelumnya Pak Prabowo itu banyak sekali korupsi-korupsi yang tidak terdeteksi. Yang ditutupi. Yang di Aduh, kayak- aku Aku salah ngomong, Dok. tapi bener. Jadi tenang, tak support. Iya, Bro. siap. Jadi tadi nah ya ini yang pertama. Yang kedua adalah ada yang mengatakan bahwa ya pancen iki eranya pemerintahan sekarang banyak korupsinya ini, banyak koruptornya ternyata. Enggak bagus iki. Ada dua kacamata Mas Denda, gitu ya. Yang satu mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sedang bersih-bersih, artinya bagus, artinya beliau serius untuk meluruskan dana-dana yang bocor-bocor. Ingat gak dulu Pak Prabowo mesti ngelokno apa jenis? Ngomong kalau ada yang bocor-bocor sampai ada meme-nya atau apapun. Ternyata lumayan ini sampai sekian. Kan kita kemarin dapat dana dapat
bilangan korupsi terbesar kan ya selama sepanjang sejarah di Indonesia itu sekian triliun itu kan. Dan itu dipertontonkan ya. Itu dia, gitu loh. Artinya kan Sampai ada klasemen ya. Liga korupsi. Liga Korupsi Indonesia kan. LKP nih. Kelas mana nomor 1 siapa? Masalahnya kok gak dihukum mati. Itu loh. Itu. Tapi ada yang tidak sepakat sih beberapa yang Ya wis hukuman mati. perampasan aset ya. Nah, Itu lebih melogis, Tapi lebih logis lek juga. masalah hukum Ri. Boleh ngono, dorong aja. Apa ngenteni bakar-bakaran? Kan itu. Saya lawan asetnya berharga. Iya sih. Bener. Sampeyan ngomong. Lah gue sih ngomong kok lega ya. Pak aku kok rasanya kok sing Assalamualaikum. Oke lah kalau ada hukuman mati, ya kan. Nggih. Kita rakyat ini punya tuntutan. Sahkan UU perampasan aset. Bener. Nah, Bener itu. Sebelum bicara oleh rakyat. Bener. Ya. Lah sampean gak iso awake dhewe sing turun tangan. Iku maksudku. Tak rampas. Iku Gus ae. Kamu kok sama melo. Tangan itu gini. Sopo sing nulungi awakmu? Kamu piye? Iya. Sakno Robi. Tapi ngomong-ngomong Bi, maro bi. ngomong-ngomong Are macet bi. Ri, ngomong-ngomong hukuman iku Iya. wingi lek gak salah informasi dari Bin. di duduk presiden. Oke. Apa dari berita di Jepang tuh kayaknya kalau di sana itu dihukum mati itu rakyatnya nggak setuju. Oh iya. Iya, Oh. soalnya itu yo mari korupsi dihukum mati, wes dia gak ngerasa nopo. Penderitaan. Iya, nggak ngerasakan itu. Akhirnya ada usulan dari rakyat itu. Yang koruptor ini dihukum mati, tapi tanggalnya nggak disebutin. Kon ini dihukum mati, tapi mbok kapan? Gak seru sih. Random ya. Gak Iya. seru sih moro-moro petung dino, petulung dino moro Iya. entuk kabar iku saulan iso, rong wulan iso. Kan gak siap ya. Iya sih. Akhirnya seperti itu. Akhirnya itu menjadi Tolak ukur ya. Tolak ukur, Untuk ya. Indonesia kan? iya. Kok ngomong hari? Iya. Hai. Kok no ha? Gitu ya. Iya. Sik tekan di mau ngobrol. Menteri-menteri mau Gus sih. Iya, masalah sing bersih-bersih mah kan ada dua apa kacamata. Artinya kan Korupsi. Namanya saiki Bahlil iku menteri apa sih? SDM. apa iya ngawur ae betul. sampean. Saya tak goleki. Aku gak apal ya. Soalnya gak perlu di betul. Soalnya gak penting Bahlil menteri apa? Minister of Energy and Mineral Resources. Iya. SDM. SDM biasa. Jadi enak. Kok yang ini Ini menteri. keren loh posisinya. Keren banget. Sangat Strategis. Tapi kemarin di sangat basah. Jayapura Apa itu? sing nikel. Wah, gak ngerti aku piye iku. Sia. Gak ngerti aku. Ya apa? Sampai sih buka kok. Gak ngerti aku di-share apa. Apa? Iki ana tambang nikel iki. Apa? Nang wisata Jayapura. Sing begitu indah. Tapi ono tambang. Di-share awakmu. Iku apa hari? Kalau mata nih ngene. Mata-mataan ngene. Ah, jam pada. Ya. Bengi-bengi. Iki asik iki ri. Sampean iki. Ojo Aku gak dikira. Ini tuh gue. gak ada perlu. Sing bahaya juga no. Kagak mana-mana ya. Sakno Robi. Nah itu artinya kan gini loh di. Belum lagi Pulau Komodo yang sekarang dimulai Iya. padahal itu kan areal yang apa? Suaka Marga Satwa apa dilindungi kan? Iya. Taman Nasional dilindungi. Tapi mulai di Dua internasional Pak Komodo. nggih. Mulai di apa? Mulai di apa istilahnya ya? Ono hewan sing Diuangkan. gak buas tapi dilindungi. Apa itu? Tikus. Wow. Iku dilindungi gue saya gitu. Oleh hukum. Tikus-tikus itu. Tikus-tikus kantor. Iya. Next. Kayaknya ini bahaya gitu. Enggak, maksudnya kan banyak sekali, tapi di sisi lain ini Menteri Lingkungan Hidup eranya sebelumnya mengatakan bahwa siapa Menteri Lingkungan Hidup atau siapa ya, tapi lupa, tapi ini valid omongannya.
Karena kan kita ini kan negara dunia ketiga kan. Iya. Terus kita sedang mengeksplor sumber daya alamnya kita. Jen, terus ada negara superpower mengatakan, kok ojo ngerusak buka tambang iki. Kok bahaya iki gawe global. Pemanasan global jadi lebih parah nanti. Kamu jangan Gara-gara awakmu. Iya. Terus ada salah satu menteri mengatakan bahwa, loh, iya kamu enak, dulu kamu seperti kami. Sehingga kamu jadi superpower. Kamu dulu juga melakukan sumber daya alammu mbok explore habis-habisan. Saiki awake dhewe ape melok koyo ngono kok mbok seneni. Kon wis oke, awake dhewe sik kiri. Ini kasarnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang di mana itu oh iya bener, tapi di sisi lain oh iya salah. Jadi ini begitu benar. Tapi juga Nyanyi. maksudnya saya nggak punya gambaran apakah ini valid benar atau tidaknya gitu. Karena kan paradoks dalam pemerintahan itu penyelenggara negara itu kan sangat kentara gitu. Seperti tadi yang ternyata ada krisis global tapi ada beberapa sekelumit kelompok yang ternyata malah diuntungkan. Seperti itu. Tapi aku mau penasaran nih sih. Menteri-menteri bersih-bersih. Jane ya. Ade kan gak ngerti tugasnya menteri ku ya opo, ade gak iso ndelok. Tapi ya dari media-media sing kita tangkap Terkuat itu, ya. Kayak intinya saiki iki misal ramene menteri keuangan, masalah dapur. Nah, iki kan juga nyambung ke yang Gusti tadi mempertanyakan siapa lagi. Nah, kaya sing jarine Pak Prabowo pengen Diganti. hilirisasi, Oh iya. sing bahan mentah tentang alam kita, sing jarine kamu mau dieksplor. Iya. Terus kok ini jumlah menteri piro sih? Banyak sekali. Saking gak iso ngitungi sampean. Ya, soalnya kabinetnya gemuk memang. Gemuk Loh. sekali. Ini maksudnya kok aneh gitu loh. Ya kita kan boleh ya. Iya. Tapi saya setuju dengan program Pak Presiden ya kan, tentang MBG. Tapi kok ini menterinya aneh gitu loh. Menurut saya ada inkonsistensi dari kebijakan Pak Presiden kita, Pak Prabowo dalam hal ini. Kemarin kan hari ini beliau itu kan mendengungkan efisiensi. Ya, satu sisi kebijakan beliau, kebijakan beliau itu di daerah, ya kan, efisiensi. Terus mamane OPD di Kongregas, jumlahnya diperkecil. Ambil contoh yang saya tahu di Jember ya. Dulu di Jember ini sebelum Bupati yang baru ini, jumlah OPD itu kalau saya tidak salah ingat 31. Sekarang dirampingkan itu tinggal 16. Wah, itu setengah lebih ya. Hampir separuh lah ya kan, setengah lebih bahkan. Nah ini dengan alasan kebijakan pusat untuk efisiensi. Terus banyak anggaran yang dari pusat ya kan, yang di-cut kan, yang mana akhirnya menyebabkan ya kan salah satu katanya. Nah tapi ini datanya A1. Nah, semua bupati ini hampir se-Indonesia menaikkan pajak kan, PBB dan macam-macam yang parah di Pati juga itu akhirnya memicu terjadinya Sampai ke Nepal kerusuhan, kan. Inspirasinya kan tadi kan. Iya. Nah, itu aneh gitu. Jawa adalah kunci. Akhirnya kan terus hampir semua bupati itu naikkan loh. Kayak di Pati itu bukan hanya di Pati. Dan nilainya juga kurang lebihnya sama, bahkan ada yang lebih tinggi. Jombang. Iya kan? Nah, dari Bupati Pati juga naikkan pajaknya itu. Nah, maksud saya kok satu sisi Pak Prabowo sebagai presiden ini kok pembantu ini kok cakep ngono lho. Iya, kayak efisiensi. Ah ini kan enggak efisiensi itu loh. Ya kan. Nah, sampai kesan saya. Siaran daerah kon efisiensi. Pusat Tunjangan hoya-hoya. Maksud saya kan itu kan. Sumber bisa. polemik kita hari ini itu kan pemicu awal terjadinya demonstrasi yang akhirnya terus ditumpangi tadi, ya terus di dalamnya akhirnya dijadikan bahan provokasi dan juga bahan narasi gitu untuk menyerang dan seterusnya sampai baru ini loh kerusuhan 98 saja setahu saya nggak ada rumah pejabat yang bisa dibobol itu kan.
baru kali ini loh, dan ini ngeri banget tuh. Yang menurut saya ngeri, ya kan? Sampai ke pribadi. Rumah seorang menteri keuangan lagi, ya kan? Begitu mudahnya bisa dibobol ya oleh massa pada saat itu. Nah, sing sakenya aku Navarubah loh. Iya. Utangnya dilelang loh. Biaya dilelang loh. Kan kasihan. Iya, padahal sekarang biaya mahal loh. Sekarang Biaya hidup Mas. Ini fenomena baru kan ya. fenomena baru. Dulu nggak ada loh. Sekeos itu 98 nggak ada loh rumah pejabat, rumah Yang DPR yang terus jadi korban gitu ya di apa Jarah. khususnya. Nah ini dan saya tidak mendengar juga gitu loh rumah pejabat di daerah baik itu eksekutif ataupun legislatif yang dijarah. Si dijarah kan yang nunggu satu. Gitu. Iya. Ya kalau saya melihat salah satunya itu kan yang aneh. Iki ngomong efisiensi kok hanya terjadi di daerah. Gitu. Ya kan Di pusat. termasuk itu duit apa yang digelontorkan ke daerah dikurangi, tapi satu sisi yang di pusat DPR RI Naik gaji, tunjangannya naik. Nah, terus jumlah kementerian jadi gemuk Iya, banyak. ya kan padahal tentu kos di situ Besar. ya kan karena Sampai ono mereka wakil-wakil. menteri kan eselon piro Pak ya kan Iya. gajinya kan bisa dibayangkan kan. Ada 52 menteri. Valid ya? Saya punya. Iku sak kelas lebih. Hah? LSM. Kelas saya lho, cuma 20 saya. Angin iku, efisien. Kan zamanmu iku kan tahun piro, Mas? Durung wakil-wakile, Iya. durung staf sus, Iya, Nah, bawahannya ya kan dirjen, dirjen, dirut. Tuh. Dirut drum band. kan menjadi besar itu loh. Nah, ini kan yang ingin saya juga pertanyakan. Kenapa itu loh? Sehingga apa ya? Seakan-akan kok kebijakan Pak Prabowo sebagai presiden menurut saya sih kurang berkeadilan gitu loh. atau mungkin bagi-bagi Gus, bagi-bagi roti Gus. Nah, Ya kan? Halus. Ya itu yang harus Mungkin dibersihkan. ya. Membersihkannya dengan cara apa? Ya dengan ditangkap-tangkapi. Iya sih. Ya. Kan biasanya ada tim sukses, Ah. ada Apa tim yang nggak sukses kan? Karena ada biasanya. Enggak, lah, tim sukses mesti sukses. Sukses ya? Kena gak kena mesti sukses. Tim sukses kan. Karena di politik itu mengenal teori politik balas budi. Ya, kalau menurut kalian nih, dengan jumlah 52 tadi menteri itu apa ndak perlu itu dirampingkan kalau menurut jenengan mosok sih cuma ngene aja Tawar seket loro. gitu pembantu nih tak seket loro gak iso ta Cuma ngurusi area-area. Arek gurung rabi. Ya mungkin logikanya kayak kelurahan warga di satu RT warganya terlalu gemuk, terlalu akeh yang diurusi akhirnya pecah RT kayak gitu-gitu. no Mungkin ya logikanya pakai itu. Husnuzonnya seperti itu. tapi lucu loh Enggak, maksudnya saya sendiri percaya kalau Pak Prabowo itu orang yang cerdas gitu Mas ya. Jadi untuk melakukan sesuatu itu dia itu sudah punya cara yang sangat halus untuk melakukannya. Nah, salah satu Alun-alun. mungkin caranya itu ya tadi itu dengan bagi-bagi biarkan masyarakat sendiri yang evaluasi gitu. Oke. Enggak bener diganti. Enggak bener dihapus. Nah, biarkan lek diganti Pak gak efisien Tetep biaya ae. Iya. saya ambil contoh ya siapa Caipul itu menteri apa Caipul Gusipul. Anu, sosial. sosial ya Ya. Oh iya. terus Menko-nya kan Muhaimin itu Caimin. Caimin. Oh iya. Iya. Tapi kan gak Iku konek kan. saya loh kon ya arep ngomong kesan Ayo, saya enggak ya? apa ya rasanya kayak ya iku mau jare pekam pekam Aziz dari Aziz mau kan ada kesan bagi-bagi roti loh Pak Nah, kenapa kok harus urusan niki menteri sosial ono Menko ini urusan sosial nggih Menko ini lapo Iya. Iya loh. Harusnya suruh satu aja cukup. itu maksud saya Biyen loh Itu, zaman efisiensi turis. gitu lah. Ini kan apakah yang begini nih tidak perlu diusulkan untuk dirampingkan gitu loh maksud saya di tengah situasi kondisi rakyat yang kayak begini Nah, gitu. mungkin jadi tadi Prabowo itu kan cerdas.
dan dia berpikir punya masyarakat yang cerdas seperti sampean, Gus. Jadinya nanti ada usulan lagi 17+8+1 mungkin. Jadi ada perampingan menteri. Akhirnya plus. Nah, jangan. Jadi nanti itu mungkin ya, karena ini berbicara khusus. Jadi biarkan masyarakat aja yang mengusulkan, bukan saya yang mengusulkan. Sik lah nih. Aku iki wis bayar. Sik dikongkon mengevaluasi. Loh, Aku wis gaji uang iki. kan tadi masih Gaji menteri pakai ya? kata pemerintah. Oh. Iya, Bukan masih penyelenggara dibeli. negara. Masih belum diganti, Pak. Berempat. Menurut saya nggih. Kalau menurut saya sih itu sebagai kalau masalah tolak ukur tadi saya lebih ke karena kita tidak menutup mata ya. Memang politik balas budi itu ada. Apalagi kalau kita melihat ke belakang lagi kan Pak Prabowo itu kan partai yang mensupport beliau kan banyak sekali. Sampai menang 52%. 58. 58% gitu, 11% aja bisa lah jelas. Nggak seperti itu bagi saya. Iya sih. Di sisi lain memang etikanya berpolitik kan seperti itu, tapi memang dan itu kalau ngomong masalah politik sah-sah aja, tapi kalau ngomong masalah akal sehat terus penting Gus. Sekarang ya rakyat demonstrasi saja pemerintah itu pusing. Oke. Kan pemerintah pusing nih. Oke. Coba bayangkan, mungkin para bupati dan para gubernur sadar, iya yo, kita tidak diberlakukan adil sama pusat. Demo kabeh apa? Hancur Gus. Sampai bingung. Saus sih. Chaos. Aku mbak kurangi biaya. Lah sampai dia nambah. Nggih. Menteri, gare bingungi wong. Demo kabeh. Kacau enggak? Iya, bener. Iya kan? Nek sing nek glindes bupati terus ya apa? Iya. Ojo nek glindes saya wis ramene kok ngene dunya. Lek terus bupati engko Pak Lurah sing nek glindes. RT. Camat coba. Iku padha karo bojo ngomong ngene lho. Loh, ukur tuh Sampean ngei duit aku kon hemat. Sampean ngopi Oh, ae. iya. Padha karo ngono. kurang. Yongko. Tapi gini kan dengan konsekuensi banyaknya menteri, Yoko. itu kan akhirnya ada tumpang tindih tentang kebijakan akhirnya. Benar. Oh, maksud Benar. saya. Benar. Nggak efisien. Nggak efisien toh. Benar. akhirnya. Nah, dengan begitu kan sing apa ya, yang pusing, yang bingung itu kan yang bagian bawah. Bisa itu dari pemerintah daerahnya atau masyarakatnya sendiri. Ketika ada masalah, aku sambatin nang sopo gitu loh. Bahkan Rul, Menteri Keuangan bingung. Kok iso? Lha iki sing ndi iki ana menteri iki njaluk dana kabeh. Iku iso ae Rul. Biyen menterine misal 30. Akhirnya kan harus memecah uang lagi. Men-split, Nah, anggaran negara itu Ya itu yang bingung membuat akhirnya. akhirnya orang sama jadi balul kabeh kan ngono. Oke. Bahlul sih. Ya benar Tutup Bahlul. balik lu ya. Iya. Balul. Balul. Kan ini mesti Aku ngomong tutup jadi balik. balul semua orang itu. Jadi balul. Tapi apakah bisa kayak gitu Gus? Misalkan diusulkan Tampung sebagai on. masyarakat secara kolektif nantinya mengusulkan untuk perampingan menteri. Ini Apakah itu bisa? ini maksud saya lewat forum ini kan kita kan ngomong gitu kan. Tadi kan judulnya apa mau? Kita ini di prolog ramen kita ini memberikan masukan yang belum ada. Oke. Wah, Iya kan? Menjajah Kan nalar. Iya. Menjajah nalar. Nah, ini kan belum pernah ada yang menyuarakan. Nggak anyar lagi. Iya. Iya, Iya. belum ada yang menyoroti ini loh. Coba bayangkan loh, Efisiensi. dengan menteri seperti ini terus akhirnya numpuk, bayangkan permen lu lahir berapa biji. Iya. Iya kan? Ah, engko lek gak dicabut pasti apa? jadi Ya, kan jadi aturan-aturan. Ini kan susah lah, padahal seringkali juga apa namanya yang saya tahu telah dari korupsi dan seterusnya. Salah satunya ini kan karena peraturan-peraturan ini digoleki celamanya ini itu kan. Kalau no iki, iki ketokno iki aku tak melok iki pijakannya itu kan selalu seperti itu. Bersandar pada Artinya, itu. Oke. maksud Kakean saya aturan akhirnya. itu maksud saya. Dan sampai malam ini setahu saya belum ada yang kan seseorang atau kelompok atau dari baik itu dari dunia akademis, ormas ataupun dari manapun yang melihat Evaluasi. ini, mengevaluasi ini, mengkritisi ini belum ada. Nah, karena yang saya tahu itu jelas-jelas bahwa dana kita ini banyak dipotong loh ya di daerah, di provinsi karena alasan efisiensi. Mamanya mobil dinas untuk bupati, mobil dinas untuk gubernur dipotong dan seterusnya. Satu sisi di pusat terjadi penggelembungan tadi gitu loh. Ya kan yang terbaru
Ya, saiki ono menteri haji Haji dhewe. dan umroh. Iya. Jangan iki wis. Suwi-suwi Mata buka fakultas itu. Oh, enggak gitu. Kampus. Enggak sampai gitu. Nah itu maksud saya. Apa sih? Kenapa kok harus buka kementerian sendiri gitu? Atau gini Gus, yang untuk haji dan umroh. Karena kan ada kabar yang Menteri Agama kan sedang diusut itu kan, dibuat menteri baru, bin iki dari nol lagi yang ini dibereskan. Amin. Aku mau kelepasan bisa. Waduh nahannya apa begune. Amin. Tapi enggak. Saya itu cuma berpikir begini loh maksud saya. Saya ini ono menteri khusus haji dan Umroh. Ini menurut saya aneh loh. Ya kan? Menteri haji dan Umroh. Ya kan? Padahal traveling itu biasa-biasa wae. Nggih. Neng di ono gitu loh. Ya kan? Kita memane wong traveling nang Amerika. Iku ono Harusnya- sing neng- apa nanti lek pas ono tuntutan iki, kok gak diblokkan sama. Kok haji tok nang Mekah tok iki ono menteri nih. Iya. Nah, Padahal Nang kok siswi ono menteri nang apa iki? Borobudur gak ono. Oh iya. iya. Iya kan hanya Iya. itu saja ini maksud Dengan saya yang saya dengan kritisi. keragaman agama yang banyak gitu kan. Itu. Kan Pancasila kita, Boy. Iya. Cari Maksud ini. saya kok Iya, jadi betul. aneh gitu loh. Kok ono Iya. menteri haji dan umroh. Sesuk lek ono ya tiba-tiba banyak orang yang pergi ke Amerika. Nggih menteri apa maneh iki, Mas? Menteri khusus Menteri traveling Amerika. Ya masa tiap negara enak. Maksud saya Iya, gitu, iya, maksud iya. saya. Jadi Iya. ya ini ya kayak kan aku Iya. cuman takon Iya, kan iya. gitu loh. Tapi Kenapa iya, kok Bu. aneh gitu loh. Aneh itu. Nah, itu maksud saya. Kok menteri haji dan umroh. Lek ngono sing ibadah nang Yerusalem. Momane ya kan ada ini. Nggih, Gus. Ono sing ibadah nang gone mana? Roma, Itali. Vatikan. Oh iya, Vatikan. Vatikan. Ikan. Harus Lek harus. kok njaluk kementerian dhewe ya apa? Iya. 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 Misal nang Bromo. Iya. Kudu ono kementeriane iku. Kan anu. Oh, iya, iya, Suku iya. Tengger itu. Iya. Ya apa sih kita ngomong yo. Enggak usah anu. Tapi terkait kinerja kementerian ya, masyarakat itu selain di forum ini, selain di media sosial, masyarakat di luar sana, seluruh Indonesia itu punya kesempatan kok untuk bersuara, mengevaluasi kementeriannya, lembaga dan lembaga-lembaga negara lainnya. Dengan survei lah, dengan adanya lembaga survei, masyarakat itu punya kesempatan untuk bersuara lewat survei itu sebagai responden. Karena saya sendiri kan pelaku survei ya. Nah, Surveyor. Nah, saya pelaku survei, saya supervisor beberapa lembaga survei. Jadi saya lihat itu di instrumen kuesionernya itu ternyata juga ada bagian evaluasi kebijakan, evaluasi kementerian A, B, C sampai 52 menteri itu. Instrumennya ya apakah kenal, tahu atau enggak. Nah, kalau tahu suka seberapa memuaskan dengan kinerjanya, sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali. Enggak suka sama sekali. kenapa? Nah, Belas, Mas. itu di Pokoknya enggak, Mas. di setiap survei, di setiap bulannya itu ditanyakan secara mendetail seperti itu, Gus. Terus hasilnya Nah, rata-ratanya seperti apa? hasilnya Tarata. monggo makanya dicek di hasil rilisan survei itu pasti ada statistiknya nanti itu. Kalau lembaga survei yang saya ikuti itu ada 12 enggak. Enggak apa-apa, bebas di sini demokrasi. Ada lembaga survei indikator politik Indonesia dan lembaga survei Indonesia itu. Itu setiap survei Indikator BLSI ya. nanti akan keluar semacam PPT dan rilisan survei, nanti bisa diakses semuanya, semua orang itu nanti, dan akan kelihatan statistiknya seberapa puas dengan Menteri A, B, C, D, F, G, seberapa besar jumlahnya orang yang tidak tahu kementerian itu, lah itu bisa ketahuan di survei, dari survei itu. Jadi gue lek umpamane nang survei ku ternyata angka tidak puas atau dari 2000 sekian orang yang ikut survei, target dari indikator lembaga survei itu sendiri, umpamane buka 8.000, ternyata yang ikut survei cuma 800 kan, berarti gak menarik. Ya kan? Tak keseluruhan. Secara umum itu masyarakat sudah menolak berarti dengan menteri ini. Iya. Ya kan survei kan biasanya kan ada kan. Ini diambil
Sampel. sampling ya kan. Bukan sampel. 3.000 orang. Ah. Ternyata sih menurut survei cuma 300. Kan berarti topiknya sudah tidak menarik. Cek pengalamannya kok sampean Gus. Iki sing ndi, Mas? Banyak loh ya. Iya. Tapi yang rutin melakukan survei ya tahu sendiri. Siapa terjangnya tahu ya. Dia tahu sendiri lah. Artinya Bisa memang nilai. bisa maksudnya bisa saja kita mengajukan kalau menteri itu bisa diganti atau kementerian ditutup ngono ya. Ada Ada kolomnya Mas. Ada kolomnya. Jadi Ada wadul Pak Wo berarti. Waduh, Pak Prabowo. Iya, Wow. Instrumen Talapan. survei itu ya. Setiap Sampai. surveinya itu ada pertanyaan yang pilihan ganda dan ada pertanyaan yang sifatnya pertanyaan terbuka. Jadi supaya responden bisa mengutarakan top of mind-nya tentang pertanyaan tersebut. Misal disebutkan menurut jenengan siapa menteri yang paling bagus di Indonesia. Nah, seorang surveyor nanti akan menggali top of mind dari si responden tersebut. Nanti setelah itu biasanya ada pola pertanyaannya itu setelah ditanyakan siapa menteri yang paling beliau suka, nah ada mengapa kok suka dengan kementerian tersebut. Nah, coba jangan jelaskan alasannya. Itu ada pertanyaan terbukanya. Nah, umumnya di survei yang membahas Tapi, tentang kinerja kementerian sih, seperti itu. Ya oke lah mungkin ya. Tapi selama iki gak tahu ono survei sing takon nang aku. Nah, iku masalahnya. Maksudnya kan kan kalau katanya cendekiawan tuh nggak semua kebenaran orang banyak jadi kebenaran apa jenenge ini? Sejati. Sejati. Kebenaran yang bisa divalidkan. Iya, tidak semuanya orang tahu tentang ini bisa jadi kebenaran. Tapi kalau mungkin sebagai indikator atau referensi penyelenggara negara, Ya. oke saja sih. Cuma kan masalahnya jangankan survei Mas, mau iki demo ae gak dirungokno kudu ono korban. Iku kan masalahnya. Iya, yang saya sampaikan tadi kan Salah satu metode. salah satu metode untuk menampung aspirasi masyarakat selain lewat media ini, selain medsos, selain podcast ini, Ya. salah satunya dengan Iya, ranah demokrasi kan memang kesana ya, kan. jadi Banyak sekali wadah pintu. demokrasi itu. Iya. Kita punya Tapi- kesempatan yang sama untuk bersuara sih. Iya. Itu bagus sih. Hmm. Tapi aku tertarik sama obrolan sampean tentang bahlil tadi. Cocok bahlil, oke. Apa yang ngombe gak situ? Gak apa-apa kan kini sebagai masyarakat. dong. Iya makanya. Halo? Siapa tadi? Bahlil. Gimana? Aduh, Bahlil Tonggoku. Iya. Saya tertarik juga ya. Tadi kan tentang Raja Ampat itu kan yang pasti dikeruk itu kan nanti sumber daya alamnya kan. Cuman ternyata ada konfrontasi dari negara superpower, itu dikeruk. Kok iki awak dhewe mati lagi awakmu gak iku. Nah, berarti kan ada satu format penjualan lain yang bisa kita jual ke dunia gitu sebenarnya. Enggak melulu sumber daya alamnya, cuman emisi karbonnya itu sebenarnya kita bisa jual. Kayak misalkan subscribe YouTube satu akun gitu kan. Kenapa aku subscribe ke akun itu? Karena aku memang perlu ilmunya atau apapun lah informasi tentang beliau gitu. Nah, mungkin bisa dibikin kayak gitu mungkin lah. Kalau kamu nggak subscribe ya tak bongai, mending ngono. Nah, itu ditawarkan di seluruh dunia. Mungkin itu bisa juga jadi nilai jual gitu kan sebenarnya. Iya. Nggak melulu tentang sumber daya Nah, alam. aku yakin gak kepikiran itu. Iya. Nah, Nggak ada itu. Gak kepikiran. Aku malah kepikiran awakmu dadi menteri. Aku ya iya apa nih? wes wong telu lho sing ngomong Iya. ngono. Siji loro telu ya toh. Aku sih menit jadi RT. Oh, cek lumayan atuh kok itu. RT, RW, kader, waduh. Termasuk masukannya itu visioner loh. Nggih, Loh, nggih, iya. nggih, nggih. Setingkat. Setengkak handset, setengkak kodem. RT garda terdepan Bener itu. masyarakat. Iya. Ya, ore. RT itu rodok tekor, Mas. Gajinya cilik. Protes uang. Iya. Pipa itu mesti Efisiensi tapi tuntutan aktif. Terus pasukan dunia itu kita kok menarik tadi ya. Menarik tadi. Kok kenapa banyak negara-negara di luar Indonesia yang kebakaran jenggot? Cok, bahaya dan seterusnya. Sebetulnya yang paling ditakutkan apa sih? Oleh dunia luar tentang hasil apa Alam. alam yang mau diambil itu
pasokan oksigennya bakal berkurang kan kalau memang alamnya dikeruk gitu kan. Hmm. Dan itu akan jadi isu global jadinya. Kalau yang di Raja Ampat itu Iya, diangkat, global warmingnya. Tapi kalau yang di Freeport aman ya? Kan itu sudah dikeruk Mas. Itu kan Iya. 100 tahun, Pak. Ya udah kalau Oh. kalau yang sudah Berarti nggak ada terlanjur, emisi karbonnya yang di sana. kalau yang sudah terlanjur ya sudah lah ya. 100 Oh tahun, gitu. Nah iya, ini kan Berarti baru. tanda tangani sama Jokowi kan itu. Nah, Oke. Itu kan yang kamu mau kan? Enggak, maksudnya gini loh. Kenapa kok yang jadi fokus itu yang Baru. baru gitu loh. Kenapa kok yang di sana kok masih bisa dilanjut? Kalau sama-sama ngomong gas karbon, harusnya kan yang di sana juga bisa jadi concern juga, ngono loh maksudnya. Karena sudah terikat kontrak Mas. Iya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti yang di Raja Ampat belum ada kontrak. Baru akan kalau nggak salah ya, nggak tahu lagi saya. Update-nya masih belum tahu sih. Belum tahu. Tapi update terakhir tuh itu masih deal-dealannya itu. Tapi kan banyak yang berkelit kan waktu itu dari pihak penyelenggara negara bahwa itu memang itu nggak masuk dalam kriteria hutan lindung orang itu daerah yang katanya Atau mungkin terlanjur yang dulu. atau pulau kosong gitu. Berkelitnya ya, dan saya tidak membenarkan itu sebenarnya gitu loh. Ada beberapa hal yang memang kita kan nggak punya kartu as ya gitu ya, kartu as untuk dunia. Maksudnya kan kalau kamu tadi bilang itu kan artinya kan kita punya kekuatan yang memang bisa Iya. disegani hingga jadi kartu as yang kita Kita tuh itu nggak kebanyakan kartu joker mas. Guyut tok kan. iya ya menteri-menteri gue Maksudnya jokes deh. Jokes. oh iya joker kan Joker suwi. Berarti gak ento sih sing ngurus. Loh, aku masyarakat nih Mas. Awam. simple gak oleh mikir aneh-aneh Gak oleh mikirannya aneh. gak iso nolong aku goblok kan Iya. Mikir dino ae. iya Mikir teori. aku yang golek bojo jangan itu kan yang kamu mau makanya kan aku tertarik gitu loh. Ya, kenapa kalau di Freeport kok ditabang? Iya. Kalau katanya itu bisa membahayakan. Iya. Ya kan planet kita yang kita cintai ini. Tapi bahwa kenyataan kalau emang iya kenapa kok tambang-tambang yang ada tidak dihentikan kan Iya. gitu. Iya. Nah, kok terus berlangsung. Satu sisi ono iki jangan-jangan mereka takut kita kaya. Ah, Ya, niku Gus. jangan-jangan nanti internasional gitu iya kita takut Indonesia jadi negara superpower superpower sebagai pesaing baru ya kan. Ambil contoh namanya monggo dicek tapi saya yakinkan jenengan saya ngomongin berbasis data. Nggih. Jadi kan Xinjiang itu wilayah baru yang dicaplok lah oleh pemerintah Cina. Nah, jadi itu hasil ekspansi bukan wilayah asli Oke. dataran Cina. Nah, semisal Tibet juga dicaplok oleh Cina. Lah alasan Xinjiang itu dicaplok oleh Cina, ya kan? Karena di sana sumber daya minyaknya sangat besar. Nah, di Xinjiang. Nah, yang notabene di Xinjiang itu banyak sekali masyarakatnya di sana Muslim gitu kan. Itu tadi sampai beragama hari ini dilarang oleh pemerintah Cina, masjid tidak boleh mengumandangkan adzan, bahkan puasa Ramadan tidak boleh puasa itu, dan itu dikawal ketat oleh pemerintah Cina. Bahkan di beberapa titik provinsi di pusatnya itu sampai polisi itu wakil banget, Mas. Ya, sekedar hanya ingin mengamati orang nek terlalu religi ditangkap bahwa intinya ngono wis. Nah, itu kan, dan itu alasan utama penyamplokan wilayah itu karena minyak itu loh. Karena eksplorasi itu lah. Maksud saya jangan-jangan nanti kita dibodohi lagi gitu. Nah, Oleh itu global dan seterusnya. ada hubungannya dengan si Isri Will dengan Palestina loh gitu Gus yang dimana katanya di daerah situ kan ada Iya, itu kan isunya rame. okay. Pertama kali 2 tahun yang lalu pasca serangan 7 Oktober yang dilakukan oleh rakyat Palestina di Gaza dengan alasan mempertahankan diri, mempertahankan tanah ya dari penjajahan, dilakukan kan aksi 7 Oktober itu. Gara-gara itu juga akhirnya dijadikan alasan kan oleh Israel untuk menyerang Palestina secara membabi buta. Hari ini semua mata dunia tahu terjadi genosida. Ya, dan itu tidak bisa lagi disembunyikan oleh Israel. Ya kan, genosida itu diulung sak dunya wong paling goblok loro. Iya. Lek iku genosida.
pada prinsipnya seperti itu. Alasan kenapa itu dilakukan kan pencaplokan Wilayah. wilayah yang mana menurut isu yang ada di lepas pantai Palestina yang itu masuk wilayah Palestina ya 30 km dari lepas pantainya itu ditemukan kilang minyak baru yang katanya sumber minyaknya itu minimal sama bahkan diyakini lebih besar daripada punya Saudi Arabia. Nah, itu alasan kenapa hari ini pencaplokan wilayah bahkan terjadi genosida itu. Dan aneh loh Pak, iki yo setan Nyahu itu Anyar nih. kan iya. Iya. Setan Nyahu ini Jajal Nyahu. di demo Pak, ya di demo sak dunia loh Pak, Gak hanya satu negara ya. sak dunia hari ini. Tapi dia ini kan jenenge setan kan, ya kenapa saya nyebut dia setan? Nek di demo sak negara oke lah, macak gendeng, macak kopok. Lek wong sak dunia dan ini berulang-ulang dalam bentuk yang berbeda-beda, yo mulai demo dalan sampai ono demo cuma nyekel panci tong ngono. Ya kan? Tapi kan gak ono dikubri kan menjadi setan temen wong iki. Lek menurut saya ngono lah, Pak. Minimal. Ya, paling tidak ya pemerintah ini yang harus kita syukuri alhamdulillah. Pemerintah kita alhamdulillah gak sampai koyok setan Nyahu kan ngono. Yang dikritisi cek di ngono tok wis alhamdulillah. Saiki terjadi responnya kan paling tidak ada reshuffle di kabinet. Mendengarkan setan Nyahu parah loh, Pak. Parah. Sing demo itu orang sedunia, bukan hanya sak negara, sedunia demo. Kan? Nah, tapi yang kenyataan apa hari ini? Ya kan pasti itu ada yang melandasi. Ada apa ya, keputusan itu ada sesuatu yang kuat melandasi. Saya yakin bukan isu masalah mereka mewarisi tanah yang paling berhak dan seterusnya yang katanya dia juga. Nah, pasti ada sesuatu. Ada orang di lain. Iya, sekarang coba bayangkan alasan ini tanya cuma masalah urusan tanah umpamanya ya. Iya kan? Ya urusan wilayah itu. Sampai menurut gitu. saya wilayah Palestina terlalu kecil, Pak. Terlalu kecil. Gaza itu terlalu kecil. Dengan investasi ribuan triliun nggak masuk akal, Pak. Loh iya loh. Coba bayangkan. Sudah berapa ratus ribu ton bom yang diturunkan. Ya kan? Terus berapa ratus ribu prajurit mereka sendiri yang mati. Akhirnya Tel Aviv hancur, Pak. Iya. Dulu Tel Aviv kota megapolitan kayak ngono saiki hancur. Ya kan ini dari dampak dari perang itu sendiri kan itu kan. Lah, maksud saya lek cuma alasan iki tanah yang notabene nun sewu lho ya. Notabene tanah di situ yo gak subur-subur amat gitu kan. Terus nang kono yo gak ono apa-apa. Lek di kapling yo titik paling. Terus kalau yang coba sing dilakukan setan nyawari. Arek cilik dibedil, wong wedok dibedil. Ngancam dari mana sih? Bahayanya anak sekecil itu harus dibunuh. Wanita kok harus dibunuh. Nggak masuk akal, Pak. Ini genosida, Pak. Iya. Memang apa ya? Penghilangan etnis. Ya, dulu sama dengan sejarah ya. Amerika ngusir India. Indian. Iya, terjadi genosida. Ya kan? Terus Australia aborigin. Ngusir suku aborigin. Apakah cuma gara-gara urusan tanah, Pak? Enggak, ya mesti ada kepentingan yang lebih besar dari itu. Dan yang saya dengar itu tadi ditemukan kilang minyak itu. Kenapa sampai nek setan Nyahu begeger koyo ngene iki lho. Gitu loh. Wong iki lek konsisten iki kenemenan, Pak. Jate iku. Nemen. Konsisten tapi kenemen. Nah, itu pasti ada yang melatar belakangi dan itu biasanya urusan. Wah. Iya, gitu. Setan mbek gedhe-gedhe iya bisa ngono. Iya loh, dari setan. Aku gak ngono loh. Lu kreatif arek. Kalah saing aku. Sampai mata ini loh. Iya. Atau cuma gudul loh. Aku setan wong iki. Lebih parah dari saya. Lu setan kuadrat lu. Tapi kita itu bukannya merendahkan lo. Ya kan? Apa nang Quran ini kan ono ayat ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allah itu menyebut di dalam Al-Quran itu setan itu ada dari jenis jin dan dari jenis manusia. Sing dikatakan setan itu makhluk yang mengajak melakukan dosa dan mengajak orang lain untuk melakukan dosa.
Itu Setan. bisa dikategorikan setan. Minal jin dati wan nas itu dari jenis jin dan Dan bisa manusia. jadi jadi ana menungso ya memane. Nggih. Sampeyan iki maksiat sik ngejak koncone. Nah, Itu masuk kategori Ajis mawon. setan. Aduh, Jadi kalau saya ngomong Netanyahu itu Setanyahu itu aku nggak salah. Valid. Al-Qur'an yang memvalidkan. Iya, itu, kan? memvalidkan. Pasti. Aduh, iya. Lawanan itu coba. Ayo, lah iso. Ngawur. Kalau boleh jadi ustadz juga ya. Iya, boleh. Ya nama Gus. Boleh lah Ustaz. Enak gini, Ustad. Gus show. Enggak, beliau kan mencuplik dari surat An-Nas nih sebenarnya. Terus sebenarnya ada yang menarik juga menurut cendekiawan juga sebenarnya. Anjay. Itu kan ada terminologi cara memimpin di Oh, itu An-Nas awal-awal, ya. ya. Heeh. Monggo coba silakan. Harus respon. Enggak, jadi kan di An-Nas itu kan ada kul Malik. a'udzu birabbin nas. Jadi sebenarnya harusnya pemimpin itu ya benar. Ya, Yang harus ditonjolkan pertama itu Rob. Rob itu kan merangkul ya. Mungkin ya Gus ya. Mau dituliskan nanti. Rob itu merangkul. Nah, kalau setelah kita sudah merangkul tapi respon dari masyarakatnya itu masih kurang, kita bisa menjadi Malik. Malik itu Raja. raja. Iya. Ya, tapi raja tapi yang enggak semena-mena Iya. di situ. Sebenarnya. Aku. Ngomong no. Iya. Baru setelahnya, Iya, setelah level kedua ini nggak mempan, baru gitu kita ke ilahinnas. Ilahinnas ini ilahi bisa. Aku ini pemimpin, macam-macam awakmu gitu. Nah cuman kan yang sekarang mungkin terbalik ilahinnas dulu, robnya nggak ada gitu. Nah itu yang mungkin jadi kesalahan pemimpin kita sekarang. Bagus itu untuk sebagai penutup untuk sesi ini kayaknya bagus ya. Iya bagus banget itu. Bagus. Karena memang nanti mungkin kedepannya kita akan lebih mengeksplor iku mau apa tentang ada beberapa konvoi kapal kan ya yang sekarang ini iya, lagi ke menuju ke Palestina. Palestina. Kan kemarin juga ada yang dikasih sama drone di Tunisia sampai kebakaran dan lain sebagainya. Itu kayaknya seru kayak diobrolkan di minggu depan kayaknya. Oke, siap. Siap. Ya. Masuk. Baik, terima kasih teman-teman telah menonton dan jangan lupa klik like, share, and subscribe. Ya Allah, bisa Dadah.